Oke, kita mulai. Untuk yang sesi kedua, ini saya sudah share screen untuk cara analisa untuk yang alignment vertikal. Jadi untuk yang kali ini, sesi kedua, kita bahas tentang ini. Jadi kebetulan karena kondisi dan situasi kita saat ini, kita nggak bisa bertemu tetap langsung ya, sehingga kita bisanya hanya menggunakan Zoom. Ini kebetulan punya saya tidak bisa, saya kesulitan untuk bayar lisensinya sehingga saya pakai yang gratis. Oleh karena itu saya bagi jadi 2 sesi. Sementara karena ketika selesai sesi yang pertama, dia masih harus mengkonversi hasil rekaman tadi menjadi file MP4 karena belum usai, sehingga saya pakai komputer cadangan. Oleh karena itu, di komputer yang ini saya tidak bisa tampilkan gambarnya, hanya suara saja ini, mohon maaf. Jadi kita masuk. Oh ya, untuk yang file yang tadi saya nggak bisa share lewat chat. Yang ini kebetulan ini tidak ada fasilitas untuk share-nya di chatnya. Ini saya kurang tahu juga, ini mungkin karena komputer cadangan saya jadi belum saya update Zoom-nya. Jadi nanti saya share di grup WA saja ya setelah kuliah ini. Kembali ke alignment vertikal. Ini ada contoh soal seperti ini. Saya sudah upload di study contoh soalnya. Jadi ada sebuah jalan, ceritanya ya, ada sebuah jalan, dia punya ada 2 kemiringan memanjang. Kalau tadi kan alignment horizontal itu kita ceritanya kemiringan melintang. Kalau ini kemiringannya ini memanjang. Jadi sepanjang jalan antara satu titik dengan titik akhir, titik awal dengan titik akhir itu kita namakan kemiringan memanjang dan dinotasikan dengan G, gradien ya. Karena kita punya dua ruas, 2 patahan ya. Jadi G1 dan G2. Kalau Anda baca di bab 5, ya bab 5 ya kalau nggak salah ya, di buku referensi itu di sana sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk ini, kenapa ini positif dan ini negatif. Nah, di kuliah ini saya sampaikan secara singkat saja bahwa triknya ya untuk melihat itu positif atau negatif, misalnya Anda lihat ruas A ke VPI, ini dari titik A kan titik awal, itu Anda cari horizonnya kan di sini ya. Nah ini kalau jalan kita di atas horizon, berarti dia positif nilainya. Ya, coba kita uji yang di ini ya, VPI ke B. VPI ke B. Titik awalnya kan VPI. Ini VPI kita tarik horizonnya. Garisnya VPI ke B di bawah horizon. Sehingga otomatis dia akan nilainya negatif. Jadi tipsnya seperti itu ya, lebih mudah. Kalau lebih jelasnya, ini saudara baca di referensi di bab 5 tentang alignment vertikal. Silakan dibaca, itu penjelasannya lengkap ya. Termasuk ini kan posisi seperti ini mengakibatkan jalan itu alignment vertikalnya cembung ya, tipe cembung. Nah nanti yang tipe cekung itu yang bagaimana? Itu Anda lihat ada 6 kombinasi ya, kalau saya tidak salah ingat itu ada 6 kombinasi. Silakan dibaca nanti di sana.
Lalu yang perlu diketahui berikutnya tentang soal ini adalah kecepatannya. Dia punya kecepatan 60 km per jam. Seperti yang saya sampaikan di sesi 1 tadi, bahwa yang kita lakukan di sini adalah merancang jalan luar kota. Jadi untuk merancang jalan luar kota itu karena dia kecepatannya itu harus tetap ya 60. Jadi kita harus merancang jalannya itu sebaik mungkin biar kendaraannya itu nyaman melalui jalan. Jadi beda dengan jalan dalam kota. Kalau jalan dalam kota itu ada sedikit ilmu geometrik jalan yang bisa kita tinggal. Seperti tadi di awal kan sesi pertama saya jelaskan tentang super elevasi. Ini kalau di dalam kota kita tidak bisa pakai. Karena kalau kita pakai di dalam kota, ada super elevasi, pas macet pasti ya, kalau kota itu macet. Nah ini pas macet, pas ada becak berdiri di puncak super elevasi. Nah ini becaknya kan akan guling. Karena miring. Kemiringan maksimal 10% itu besar mas ya. Kalau jalan kita lebarnya 7 meter, berarti puncak itunya tingginya bedanya antara sisi satu dengan sisi lainnya itu 70 cm. 70 cm itu termasuk miringnya ini curam itu ya. Kalau becak berdiri di situ guling. Truk bermuatan berat juga pasti akan guling di sana. Sehingga di jalan kota kita ada beberapa kriteria geometrik jalan yang kita tidak bisa kita tinggalkan untuk jalan dalam kota. Dan dengan pengertian yang sama, contoh-contoh soal itu pasti untuk ilmu geometrik jalan kita pakai itu di atas 50 km per jam. Biasanya minimal 60. Berikutnya yang kita ketahui ini adalah titik A punya STA 50 plus 200. STA, ingat ini materi di sebelum UTS. Nanti bisanya lupa, bisa lihat di STD, ada channel YouTube saya, ada video. Silakan dilihat lagi di situ. Di STD nanti saya kumpulkan ini videonya, saya upload di STD biar bisa dilihat. Lalu untuk elevasi A, ini plus 100. Contoh soal kita, itu yang diminta, ini berapakah elevasi sumbu jalan di tengah lengkung. Lalu yang kedua itu berapa elevasi di sembarang titik P namanya pada STA 50 plus 280. Yang ketiga itu berapakah elevasi di titik tertinggi R. Sebelum kita menjawab yang diminta itu tadi 3, kita olah dulu ya data yang kita peroleh dari soal. Jadi ada data-data kemiringan, ada kecepatan, SCA, elevasi. Oke, kita olah dulu datanya. Yang pertama itu mencari perbedaan aljabar kelandaian. Dinotasikan dengan delta di sini. G2 min G1. Tadi G2 kan min ya. Min terus G1 plus. Itu angkanya saudara masukkan saja apa adanya. Plus lambang-lambangnya ya. Kalau diambil ya Anda masukkan min, kalau plus Anda masukkan plus. Karena dia min 4, min 8, sehingga hasilnya adalah min 12. Jadi saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan, ini gampang ini. Untuk yang berikutnya ini mencari panjang lengkung. Lengkung yang dimaksud ini adalah lengkung ini ya, apa? Lengkung alignment vertikalnya. Yang pertama itu dasarnya itu dasarkan ini jarak pandangan nanti.
Di sini rumus yang kita pakai ini adalah rumus yang langsung berhubungan dengan soal. Banyak sekali rumus untuk jarak pandang nanti. Kalau Anda baca di buku referensi, bila ingin memperluas ya pengetahuan, Anda bisa baca sendiri di buku referensi tentang jarak pandangan nanti dan jarak pandangan menyiap. Itu ada rumusnya. Dan dari banyak rumus yang ada di sana, yang kita pakai adalah rumus yang ini. Jarak pandangan nanti, rumusnya itu V per 3,6 kali 2,5 plus V per 3,6 kuadrat per 2GF. Kita masukkan angkanya. V-nya tadi 60 km/jam per 3,6 kali 2,5 plus V-nya lagi masukkan 60 kuadrat per 2G. Ya, ini G 9,8. Ini kok tidak ada Pak di soal? Ya, karena G itu adalah kesepakatan bersama. Kalau tidak nilainya 9,8, 10. Satuannya meter per detik kuadrat. Jadi saudara bisa pakai 9,8 atau 10. Itu tidak, saya tidak pernah menyalahkan tentang pemilihan angka ini ya. Itu terserah Anda ya. Terus yang berikutnya ini adalah F. F ini adalah angka kekasaran permukaan jalan. Mungkin Anda punya buku Bina Marga yang menjelaskan tentang angka kekasaran permukaan. Di situ ada banyak angka. Cuma yang umum ini adalah 0,4 karena permukaan kita adalah aspal. Kalau permukaannya beton itu mungkin angkanya akan lebih besar. Dan aspal pun juga tidak mesti 0,4. Ada aspal yang permukaannya halus, ada yang tidak. Sehingga kita pasang 0,4. Kalau tidak salah, kalau di antara 0,4 sampai 2,5 ini aspal itu. Jadi secara umum ini kita pakai yang 0,4. Kita masukkan, kita dapatkan jarak pandang nanti adalah 77,1 meter. Lalu panjang lengkungnya akibat jarak pandang nanti, ini menggunakan rumus D kuadrat kali delta per 398. D-nya tadi kita masukkan kuadrat, ya ini kuadrat ya, kali 12 ini tadi ya. Loh itu kok di perhitungan ini ada minusnya, di sini kok tidak dimasukkan minusnya? Ya. Karena ini kita menghitung panjang ya. Untuk tanda negatif atau positif ini baru kita perhatikan bila kita menghitung posisi. Seperti nanti kita menghitung tinggian, elevasi, posisi. Kalau menghitung panjang, panjang kan tidak mungkin minus ya kalau panjang. Tapi posisi di koordinat misalnya, itu harus menggunakan positif dan negatif. Sehingga di sini karena kita menghitung panjang, maka hanya angka absolutnya yang kita masukkan, yaitu 12 per 398. Kita dapatkan ini, kita bulatkan, kita pakai 180. Lalu yang kedua ini berdasarkan penyerapan guncangan, V kuadrat kali delta per 360 rumusnya. V-nya Anda masukkan 60, deltanya 12 tadi, kita dapatkan 120. Dari dua ini, kita cari yang terbesar yang mana, itu yang kita pakai. Karena berdasarkan panjang nanti tadi 180, berarti yang kita pakai yang 180 meter. Ini ya, ada penjelasannya. Lalu berikutnya kita menghitung STA. STA yang pertama kita hitung adalah STA VPC.
PPC, ini adalah titik awal di mana jalan itu mulai ke bentuk alignment vertikal. Jadi dia mulai angka berapa ya, maksudnya STA berapa ya, gitu. Jadi kita hitung dulu, karena jalan kita itu dimulai dari titik A, maka yang kita masukkan pertama itu adalah STA titik A, 50 plus 200. Cross check dulu, ya betul ya, 50 plus 200. Lalu kita koreksi terhadap posisi PPC. Ini ada angka 110. 110 itu adalah panjang dari ini ya, A ke VPI. A ke VPI. Jadi ini soalnya ada yang kurang. Ini kebetulan saya ambil dari buku diktat yang dikeluarkan oleh Pak Dr. Salim. Jadi ada coretan-coretannya, saya nyoret-nyoret ini karena mungkin salah pengetikan. Ya yang ini belum sempat saya lupa lagi teman. Tapi 110 ini ya jaraknya ya. Lalu dikurangi 90. Nah ini 90 ini apa? 90 ini adalah separuh dari panjang lengkung. Jadi lengkung tadi yang kita hasilkan 180 meter itu kita bagi dua. Kalau panjangnya A ke VPI adalah 110, maka bisa kita pastikan bahwa awal dari aliran vertikal itu dimulai dari 110 dikurangi 90, separuhnya dari lengkung. Sehingga kita peroleh titik awalnya yaitu STA-nya 50 plus 220. Untuk VPI, ya kita mulainya dari titik A juga ya, 50 plus 200, tadi jaraknya A ke VPI 110, kita tinggal masukkan saja, sehingga hasilnya 50 plus 310. Yang terakhir ini titik VPT adalah posisi terakhir dari alignment vertikal. Jadi alignment vertikal sudah berakhir, kembali ke kembengan gradien 1. 50 plus 310, ini 310, ini ya, 50 ke 310. Kita mulai dari VPI, ini ya. Kalau tadi kan mulai dari A, yang setelah ini, puncak, atau setelah VPI, kita mulai dari VPI. 50 plus 310 plus 90. Ya, jangan lupa 90, berarti sisanya dari tadi ini ya. Ke panjang lengkungnya 180, kita bagi dua lagi, separuhnya 90. Sehingga akhir dari alignment vertikal kita adalah 50 plus 400 pada STA itu. Setelah kita mengolah data, berikutnya kita ini menghitung elevasi di tengah lengkung. Ini rumusnya seperti ini. Ini ya, EV sama dengan G2 min G1 per 800 kali LV. LV tadi berapa panjang lengkung ya. LV panjang lengkung. G2 min G1. Ini yang kita masukkan min 12. Ya, ingat tadi kalau kita mencari posisi, kebetulan kita ini sekarang kan mencari posisi ya, elevasi. Ini notasi min atau plusnya kita masukkan. Min 12 per 800 kali 180 kita dapatkan min 2,7 meter. Jadi ini menunjukkan bahwa dia
turun ya, posisinya turun. Minus 2,7 meter. Sehingga elevasi Q itu sama dengan elevasi VPI dikurangi EV. EV ini ya. VPI ya, kita menghitung elevasi VPI-nya itu ini yang kurung yang pertama ini ya. Itu kita mulai dari elevasi A ditambah 8% kali 110. Jadi kan panjangnya A ke VPI kan 110 ya. Dengan kemiringan 8%. Sehingga ini kita pergunakan untuk mencari elevasinya, elevasi VPI. 8, elevasi A ditambah 8% dari panjang A ke VPI. Baru dikurangkan terhadap EV. Kita dapatkan elevasi Q itu 106,1 meter. Berarti dia 6 meter ya dari di atas elevasi A. Nah, ini cukup curam ini ya. Ini kan bisa dilihat ya 110 meter itu naiknya 6 meter. Titik yang kedua ini mencari elevasi titik P pada STA 50 plus 280. Diketahui P-nya STA-nya 50 plus 280. Tadi awal lengkung itu 50 plus 220, sehingga titik P berjarak 60 meter dari awal lengkung VPC. Oke. Ini untuk mencari EV itu ini rumusnya hampir sama ya, cuma ini variasi rumusnya. G2 min G1 sama tetap per 2L kali X kuadrat. Sehingga tadi ini jaraknya 60, kita kalikan 2L-nya 180, kita peroleh 1,2 meter. Kemudian elevasi titik P kita hitung, ini dari A, masih dari A, itu 100 ditambah 8% dari 280 min 200. Kenapa 280? Karena titik P kan STA-nya 50 280 ya. Sedangkan titik A itu STA-nya 200. Jadi bisa dipahami ya. Ini 8 itu adalah G1-nya tadi, 8%. Sehingga kemudian baru dikurangi ini 1,2. Kita peroleh 105,2 meter. Yang ketiga ini mencari elevasi titik tertinggi R. Kita cari dulu STA-nya R. STA-nya R itu berapa? Diketahui bahwa R itu terletak X meter dari awal lengkung VPC. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya ini di kelas. Pak, kalau titik tertinggi itu kan pasti di tengah-tengah ya Pak ya, gitu. Kan harusnya ini sudah cukup, sudah terjawab. Nah, ini belum tentu ya. Kita coba dulu, kita lihat. Kita cek dulu ya, apa betul itu di tengah-tengah prosesnya. Kita cari dulu STA-nya R. R terletak X meter, dianggap X meter dari awal lengkung VPC. Sehingga elevasi titik R itu sama dengan elevasi VPC sama dengan G1 kali X. Ini rumus dasarnya. Ini rumus ini kita diferensialkan itu menjadi rumus ini. Lalu kita diferensialkan lagi menjadi rumus ini. Elevasi titik tertinggi, titik puncak R sama dengan VPC tambah ini. Oke. Lalu ada kondisi titik R maksimum bila dr per dx sama dengan 0. Jadi untuk persamaan yang ini ya, elevasi titik tertinggi ini kita tidak bisa hitung
Karena ada dua variabel yang kita tidak ketahui angkanya. Ya, termasuk ini ya, VPC ini ya. Ini kan kita belum tahu. VPC dan X ini ya. Jadi dua variabel yang belum kita ketahui angkanya. Oleh karena itu, persamaan ini kita turunkan lagi dengan menganggap dr per dx sama dengan 0. Itu kita dapatkan persamaan seperti ini, G1 min 0,24. Nah, kalau turunan itu yang tidak ada X-nya, ini kan dr per dx, tidak ada X-nya itu hilang. Jadi VPC hilang, kemudian G1X, ini X-nya yang hilang, ini jadi ini, G1, lalu 0,12 per 360 X kuadrat, ini kuadratnya ini turun ke bawah, jadi 2 kali 0,12, sehingga ini 0,24 per 360 X. X-nya kuadratnya kan sudah turun tadi ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini, sama dengan 0. Nah, karena G1 kita sudah tahu, tinggal X yang kita belum tahu ya. Sehingga kita bisa masukkan, kita temukan X sama dengan 120 meter. Nah, dari sini kita baru bisa hitung. STA titik R itu 50 plus 220. Ini kita ngitung mulai dari YPC ya. VPC. Dari VPC STA-nya. Karena tadi rumus itu diferensiasi dan turunannya kita mulai dari VPC tadi ya. Sehingga ini VPC 220 plus tadi X-nya 120, sehingga kita peroleh dapat angka 50 plus 340 meter. Ini STA-nya. Kalau elevasinya berapa? Elevasinya kita masukkan rumus ini, rumus yang ini ya, rumus dasarnya ini tadi, yang kita diferensialkan, terus kita turunkan lagi, itu kita masukkan 0,12 kali 2 kali 180 kali 120 kuadrat sama dengan 4,8 meter. Sehingga elevasi titik tertinggi R itu kita hitung dari STAA 100 plus 8% dari 340 ini ya. 340 min 200 dikurangi IR 4,8, kita dapatkan 106,4. Nah, elevasi R ini 106,4, ternyata ini ya lebih tinggi dari ini, elevasi di tengah lengkung. Tuh, kok bisa Pak gitu ya? Mungkin tadi ada yang tanya, harusnya titik puncak itu kan di tengah-tengah. Nah, nanti dulu kenapa kita dapatkan titik puncaknya tidak di tengah-tengah, itu karena G1 dan G2-nya tidak sama. Kalau G1-nya sama dengan 8% dan G2-nya min 8%, itu di tengah-tengah, di bawah VPI versus. Jadi gitu ya. Kalau kita gambarkan, titik-titik tadi yang kita hitung adalah kontrol. Jadi kontrolnya itu nanti Anda bisa pakai kalau Anda sebagai pengawasnya. Anda dapat itu Anda hitung dulu di atas kertas, terus nanti Anda keker itu pakai extension, bawa extension itu. Tentang nggak nih bikinnya itu, tanjakannya itu, linear vertikalnya. Kalau dia masih seperti ini kan, kalau kendaraan yang lewat dan kecepatan segitu dia akan jumping semua ya kendaraannya. Sehingga perlu kita lembutkan ini pakai alignment vertikal biar tidak lompat mobilnya ya. Jadi alasannya itu. Tujuan kita pakai alignment vertikal biar kendaraan ketika melewati bentukan seperti ini tidak melompat. Kembali lagi, kalau di jalan dalam kota tidak terlalu kita perhatikan yang seperti ini. Karena kecepatan di dalam kota kan lebih lambat. Kecepatan dalam kota lebih lambat dan ada kemungkinan untuk macet. Ada kemungkinan untuk macet. Seperti ini gambarnya. Untuk tugasnya, silakan dicoba dari contoh soal ini.
Ini dibalik ya. G1 itu min 8, G2 plus 4. Ini nanti Anda coba angkanya jadi berapa. Pakai cara penghitungan yang kita sampaikan ini, nanti saya setelah kuliah besok baru saya set untuk tempat uploadnya. Silakan dikerjakan dulu.